Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Rudi Prakanto, Kepala Balai Tekomsik Dinas Dipora DIY. Yang sama-sama kita hormati Mas Sowam Habibie, Wakil dari Google Indonesia. Serta ada Ibu Wantini, Kepala SLB Negeri 2 Gunung Kidul. Ibu Supiningsih, Kepala SMK Negeri 1 Bidang Sari, serta Bapak Ibu Guru dari SMK Negeri 1 Bidang Sari dan SLB Negeri 2 Gunung Kidul. Alhamdulillah, puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberikan kenikmatan berupa kesehatan, kesempatan, sehingga kita bisa bersama-sama menghadiri kegiatan pelatihan L0 untuk sekolah kandidat sekolah rujukan Google. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk mengawali kegiatan pada siang hari ini, marilah kita buka dengan berdoa. Dengan sikap sempurna, berdoa dipersilahkan. Untuk acara yang selanjutnya, nanti akan dilanjutkan oleh sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama nanti dari Mas Sowam, wakil dari Google Indonesia. Kemudian sambutan kedua sekaligus membuka kegiatan pelatihan L0 ini, nanti dimohonkan Bapak Rudi Prakanto, Kepala Balai Tekomsik Dinas Dipora DIY. Kemudian acara selanjutnya adalah pelatihan yang akan disampaikan oleh saya sendiri, dan yang terakhir penutup. Menginjak acara yang berikutnya, yang kedua adalah sambutan. Mohon kiranya Pak Sowam bisa memberikan sambutan dari Google Indonesia. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Oki. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati tentu saja Pak Rudi Prakanto, Kepala Balai Tekomsik Provinsi DIY, Pak Oki Pambudi selaku PIC dari Dinas, dan juga sekaligus PIC pemantik, sekaligus trainer untuk kegiatan kita di 4 kali pertemuan ini, pelatihan L0 untuk sekolah calon KSRG, ibu-ibu kepala sekolah, ada Bu Wantini dan juga Bu Supiningsih, serta Bapak Ibu guru hebat sekalian dari SLB Negeri 2 Gunung Kidul dan SMK Negeri 1 Gedang Sari, yang saya hormati juga. Terima kasih. Senang sekali saya siang ini akhirnya berjalan juga proses awal persiapan KSRG di Provinsi DIY, yang mana nantinya ini akan menjadi pelengkap setelah adanya SMA Negeri 1 Klayen. Nanti ada perwakilan dari SLB, bahkan SLB ini insya Allah yang pertama di seluruh Indonesia, dan juga ada perwakilan dari SMK. Jadi lengkap sudah, nanti di Provinsi DIY ini ada 3 perwakilan yang bisa menjadi piloting atau menjadi contoh bagi sekolah-sekolah lainnya next ke depan untuk menjadi KSRG. Nah, Bapak Ibu guru sekalian, semua itu diawali dari kegiatan kita siang hari ini, pelatihan L0. Jadi pelatihan L0 ini buat Bapak Ibu yang bertanya-tanya kenapa L0 namanya. Jadi ini memang pelatihan awal, pelatihan dasar, di mana semua sekolah calon KSRG pasti mengawali atau memulai dari kegiatan ini. Jadi bareng-bareng kita akan melakukan pelatihan penggunaan dasar tools digital Google melalui Workspace for Education, dan kalau sudah ada Chromebook di masing-masing sekolah bisa langsung digunakan juga. Di sini menjadi hak untuk Bapak Ibu guru di semua calon sekolah KSRG untuk bisa menerima materi ini, yang nanti akan lebih mengerucut lagi setelahnya ke pelatihan level 1 setelah level 0 ini selesai. Jadi Bapak Ibu sekalian, mungkin singkat saja dari saya. Selamat menjalankan kegiatan pelatihan selama 4 kali pertemuan ini, nanti lancar. Semoga semua sesuai dengan harapan kita semua. Dan kalaupun ada yang belum jelas di sesi kelas online, kita bisa saling berkabar ya Pak Oki, nanti Bapak Ibu guru nanti melalui grup ataupun melalui classroom yang sudah disediakan. Itu saja. Sekali lagi selamat menjalankan kegiatan pelatihan Bapak Ibu. Saya kembalikan ke Pak Oki. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Suwama Bibi. Sambutan dari Google Indonesia. Acara selanjutnya adalah sambutan sekaligus membuka acara pada kesempatan siang hari ini. Mohon Bapak Rudi Prakanto, Kepala Balai Tekobdik Dinas Dikora DIY, dipersilahkan. Terima kasih Mas Oki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Yang kami hormati Pak Mas Sowam Habibi, Google for Indonesia gitu ya, fellow-nya. Juga Pak Oki PTP yang hari ini membersamai untuk proses pelatihan ini, Bu Supiningsih, Bu Wantini, Kepala SMK Negeri 1 Gedang Sari dan Kepala SLB 2 Gunung Kidul yang hari ini juga hadir, dan juga para peserta semuanya dari guru SLB 2 Gunung Kidul dan juga SMK Negeri 1 Gedang Sari yang saya cintai, saya banggakan. Kita bersyukur bertemu dalam suasana yang baik. Mudah-mudahan yang kita lakukan ini betul-betul diniatkan untuk mencari ridho Allah dan juga menguatkan dan menghebatkan pendidikan di daerah istimewa Yogyakarta, khususnya untuk di sekolah Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu selalu yang saya ingatkan bahwa jangan sampai seperti yang kita juga sering sampaikan, pepatah mengatakan ketika ada kesempatan itu kita mengabaikan atau melewatkan. Dalam satu sistem manajemen kehidupan kita, ketika itu kesempatan yang hadir adalah yang sangat positif untuk diri kita, maka kita harus melakukan satu mekanisme terima apa yang akan menjadi bagian dari kesempatan itu. Ambil dan kemudian coba kita ikuti kesempatan itu yang insya Allah itu pasti memberi dampak positif terhadap diri kita. Sehingga kesempatan yang baik ini bagaimana SMK Negeri 1 Gedang Sari dan juga SLB 2 SLB 2 Gunung Kidul akan menjadi kandidat sekolah rujukan Google, itu adalah sebagai satu sistem yang seharusnya menjadi bagian yang kemudian kita sangat bahagia untuk menjadikan itu terjadi di sekolah kita masing-masing. Kenapa begitu Bapak Ibu, para peserta semuanya? Karena respon seseorang terhadap perubahan ataupun kemajuan yang akan diperoleh terhadap dirinya itu adalah mencerminkan kualitas dirinya. Sehingga ketika ada hal yang sifatnya respon yang kita coba wujudkan dan tunjukkan ada perubahan-perubahan baru ini, dan ternyata kita merespon dengan positif, karena kita ingin ada perubahan terhadap diri kita, itulah berarti kita orang-orang berkualitas. Oleh karena itu, terima kasih Mas Sowam yang telah memberi kesempatan untuk ada kandidat sekolah rujukan Google di SMK Negeri 1 Gedang Sari dan SLB 2 Gunung Kidul, yang hari ini sebagai syaratnya adalah bagaimana kita ada pelatihan L0. L0 itu kalau kita ibaratkan adalah seperti kalau Bapak Ibu itu ta'aruf gitu ya, saling mengenal dulu lah seperti apa gitu ya Mas Sowam ya. Jadi belum langsung kemudian mendalam, tapi kenal, kemudian merasa itu menjadi bagian yang sangat penting untuk diri kita, kemudian itu menjadi bagian yang kemudian perlu untuk diteruskan, nanti akan bergerak menjadi L1, L2, bahkan L3 seperti Mas Oki, yang itu kemudian menjadi trainer of trainer itu ya. Nah ini menjadi sesuatu yang perlu untuk disiapkan dan juga menjadi hal yang Bapak Ibu semuanya ambil itu dan jadikan itu sebagai perubahan ke depan yang akan semakin positif. Bapak Ibu, saya beri contoh yang sangat sederhana bahwa ketika perusahaan sebesar PT Telkom yang di Indonesia gitu ya, itu ingin menghebatkan perusahaannya. Ternyata yang dilakukan adalah bagaimana menghebatkan sumber daya manusianya dengan kompetensi yang sangat unggul. Mereka bahkan sampai pada satu tataran dan memberi satu penguatan seluruh karyawannya itu harus memiliki kompetensi keahlian tersertifikasi
itu minimal 10% dari masa kerja, Bapak Ibu. Ini menjadi sesuatu yang tentu kalau kita bayangkan, maka sekarang mereka menjadi apa istilah perusahaan yang sangat luar biasa, BUMN yang begitu hebat. 10% misalnya, saya adalah masa kerja saya 10 tahun. Berarti 10% harus punya sertifikat kompetensi. Maka minimal 1 itu harus saya punyai. Nah, salah satunya kita diberi kesempatan untuk bagaimana punya kompetensi dalam satu cakupan adalah di L0, kemudian nanti L1, L2, L3 di Google ini. Bapak Ibu semuanya, ini menjadi tantangan besar. Apakah kita mau mengambil itu sebagai sesuatu kesempatan yang akan kita jadikan sebagai nilai lebih untuk diri kita, atau kita lewat begitu saja. Itu menjadi sebuah pilihan, tapi saya mohon untuk teman-teman di SMK Negeri 1 Gedang Sari dan juga di SLB 2 Gunung Kidul, jadikan ini sebagai kesempatan untuk kita mengubah diri kita menjadi lebih profesional dan memiliki nilai tambah, nilai yang dahsyat, yang berbeda dengan guru-guru yang lain. Yang sekolah kita akan berbeda dengan sekolah yang lain. Saya pikir itu, dan terima kasih nanti untuk pelatihan ini selama 4 hari ini. Jangan menjadi hal yang membuat Bapak Ibu tidak bahagia. Ambil ini tetap membahagiakan dan juga menjadikan ini sebagai satu proses yang menjadikan pengalaman untuk Bapak Ibu, dan nanti juga otomatis akan disebarkan ke teman-teman yang lain. Terima kasih Mas Oki, Mas Soam yang sudah memfasilitasi ini, dan Bapak Ibu terima kasih atas semangatnya untuk nanti mengikuti ini, dan mudah-mudahan ini menjadi titik langkah awal yang baik untuk bagaimana pendidikan di daerah istimewa Yogyakarta terkemuka di Asia Tenggara, dan itu dimulai dari Bapak Ibu semuanya. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pelatihan untuk L0 Google, sekolah rujukan Google tahun 2024 ini secara resmi saya buka. Terima kasih, sukses untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan terima kasih kepada beliau Pak Rudi atas sambutan, pengarahan dan pembukaan acara pada siang hari ini. Yang intinya Bapak Ibu, marilah kita jadikan kesempatan ini untuk menjadi lebih profesional. Kita harumkan nama sekolah, karena ini adalah SLB pertama di Indonesia yang tadi disampaikan oleh Mas Soam. Jadi mohon kiranya nanti Bapak Ibu semua bisa mengikuti dengan baik dan bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih sekali lagi Pak Rudi. Ya, saya pamit Mas Oki. Matur suwun, kita akan lanjutkan di Bapak Ibu semuanya sehat selalu, sukses. Mas Soam, sukses. Ya, matur suwun Pak Rudi. Terima kasih. Bapak Ibu semuanya, kita akan lanjutkan di sesi pelatihan inti. Mungkin sebelumnya Mas Soam masih ada yang mau disampaikan, Mas Soam? Dari saya cukup, Pak Oki. Mungkin nanti saya juga nggak bisa mengikuti sampai selesai karena masih ada agenda lain. Semoga lancar, Pak Oki. Amin. Terima kasih. Matur suwun. Bapak Ibu semuanya, kita akan lanjutkan di sesi pelatihan. Jadi Bapak Ibu, perkenalkan, nama saya Oki Pambudi. Saya dari Balai Pekomdik. Kebetulan hari ini ditugaskan dari Google untuk mendampingi kegiatan pelatihan L0 untuk sekolah kandidat rujukan Google, yaitu di SMK Negeri 1 Gedang Sari dan SLB Negeri 2 Gunung Kidul. Ini sudah berproses dari sekitar bulan Juni-Juli, Bapak Ibu semuanya. Jadi kami diminta, Dinas Dipora DIY diminta untuk mengusulkan sekolah kandidat rujukan Google. Dari berbagai pertimbangan, terutama dari perangkat, Chromebook, kemudian dari kesiapan sekolah, infrastruktur, kemudian sumber daya manusia, dan pada akhirnya ditunjuklah SMK Negeri 1 Gedang Sari dan SLB Negeri 2 Gunung Kidul untuk
diajukan menjadi sekolah rujukan Google. Ini sebuah tantangan buat Bapak Ibu semuanya, karena di sana ada syarat bahwa penggunaan akun Belajar ID harus 100%, kemudian ada 2 kelas Chromebook, dan ini yang mungkin akan kita lakukan adalah ada 30% guru sudah lulus minimal L1. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan mencoba untuk syarat yang ketiga, bagaimana nanti Bapak Ibu semua bisa memenuhi syarat ada minimal 30% gurunya memiliki sertifikat L1. Nah, Bapak Ibu semuanya, di L0 ini memang kita akan mengenalkan kemudian sambil belajar mandiri. Saya sudah share juga di Classroom. Nah, mungkin nanti sambil belajar Bapak Ibu semuanya. Kita kemarin sudah coba menggunakan Classroom. Ada beberapa Bapak Ibu guru yang sudah menyelesaikan tugas, tetapi lupa belum menyerahkan. Sampai saat ini masih ada beberapa. Mungkin nanti kita coba cek seperti apa sih menyerahkan tugas gitu ya. Masih ada beberapa. Walaupun data yang kita kirimkan lewat Google Form. Oh iya, Mas Wam, terima kasih atas kehadirannya di kesempatan siang hari ini. Selamat melanjutkan Siap, tugas. Matur Pak Oki, izin pamit dulu, J. Pak Oki, Bapak Siap. Ibu semua. Assalamualaikum, Mas Wam. Waalaikumsalam. Nah, Bapak Ibu semuanya, jadi pada kesempatan ini, nanti di L0 ini akan juga ada pretest yang kemarin sudah dilakukan. Ada yang dapat 90, ada yang dapat 8, ada yang dapat 50, 70, dan sebagainya. Itu merupakan kondisi awal di mana nanti Bapak Ibu akan mencoba berinteraksi dengan Google Workspace for Education. Oke. Jadi kami ingin memfasilitasi Bapak Ibu dalam kegiatan L0 ini, yang harapannya nanti bisa masuk ke L1, gitu ya. Jadi nanti dari hasil pretest, kemudian ada penugasan, kemudian ada post-test, itu nanti akan ada rekomendasi berapa guru yang akan lanjut ke L1. Nanti insya Allah L1 akan didampingi oleh Pak Topari dari SMA Negeri 1 Layan Gunung Kidul. Kebetulan beliau adalah certificate Google, kemudian sekolahnya juga sekolah SRG. Jadi nanti tiga-tiganya insya Allah kalau SMK Bidang Sari jadi KSRG, kemudian SMA Negeri 1 Pelayan KSRG, dan SLB Negeri 2 Gunung Kidul KSRG, tiga-tiganya akan menjadi sekolah pertama di Indonesia. SMA Negeri 1 Pelayan adalah SMA pertama sekolah KSRG. Nanti SLB Negeri 2 menjadi sekolah pertama SLB yang KSRG. Dan yang SMK Negeri 1 Bidang Sari menjadi sekolah pertama SMK di KSRG. Untuk itu, mari kita berkolaborasi, kita bersinergi untuk bisa kita wujudkan apa yang sudah kita rencanakan ini. Oke, mohon izin share screen. Terutama saya akan menunjukkan tugas Bapak Ibu yang belum diserahkan ya, karena nanti ini akan jadi penilaian juga. Saya akan share screen. Ya. Ini tugas Bapak Ibu ya. Masih ada 14 yang belum menyerahkan.
Kemudian yang pretest ya, walaupun ini pretestnya ternyata datanya sudah ada 49 Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu belum menyerahkan tugasnya. Kemudian yang kedua, yang data L0-nya juga masih ada 22 yang belum menyerahkan Bapak Ibu. Nah, cara menyerahkan bagaimana? Coba saya share screen lagi, cara menyerahkan tugas Bapak Ibu semua ya, karena kemarin masih ada yang belum menyerahkan tugas ya. Nanti coba diserahkan walaupun terlambat nggak apa-apa Bapak Ibu. Ya, saya akan share screen lagi. Ketika saya menjadi seorang siswa, gitu ya. Nah, ini saya mencoba menjadi siswa. Sudah kelihatan ya Bapak Ibu share screen saya? Ya. Ini nanti akan ada tugas di Classwork ya. Yang belum menyerahkan, contohnya di pretest. Bapak Ibu buka. Nah, kalau seperti ini kan, ini udah missing nih, udah terlambat nih. Kemudian Bapak Ibu klik view instruction. Nah, Bapak Ibu klik mark as done. Ya, di sini Bapak Ibu klik di sini mark as done. Kemarin Bapak Ibu belum melakukan ini gitu ya. Jadi silahkan nanti Bapak Ibu semua lakukan ini. Saya ulangi. Jadi nanti kalau Bapak Ibu buka Classroom, masuk ke Classwork, ya, tugas. Ya, kemudian silakan Bapak Ibu buka tugasnya. Contohnya yang di pretest ini ya, masih ada beberapa yang belum mengumpulkan tugas, walaupun sudah di submit di Google Form-nya, tetapi sebetulnya Bapak Ibu belum selesai untuk tugasnya, gitu ya. Kemudian silakan klik view instruction, kemudian silakan klik mark as done, gitu ya. Di sini kita klik aja, kita serahkan. Walaupun terlambat tidak apa-apa, silakan diserahkan semua ya. Oke. Oke, mungkin Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya melanjutkan ke materi, silahkan. Kebetulan PIC untuk dua sekolah ini adalah yang pertama adalah Mas Mei dari SLB Negeri 2 Gunung Kidul, kemudian Pak Rianto dari SMK Negeri 1 Gedang Sari. Jadi kalau ada informasi, saya biasanya lewat beliau-beliau atau saya dubeli untuk Bu Kepala Sekolah, gitu ya. Jadi Bapak Ibu nanti untuk kegiatan ini, L0 ini nanti juga ada sertifikat dari Google. Insya Allah nanti kalau mungkin agak terlalu lama ya kita akan buatkan sertifikat dari Balai Pekompik. Silakan ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu. Dari SLB Negeri 2 Gunung Kidul ada yang mau ditanyakan, silakan. Sementara belum Mas Oki, mohon maaf kemarin karena ada sedikit trouble dan kita tidak tahu langkah-langkahnya, jadi mungkin ada keterlambatan begitu. Ye, Mohon maaf, dimaafkan ya Mas. Mas Mei, terima kasih. Ya, tidak apa-apa. Ini sambil belajar, Bapak Ibu. Kenapa harus tetap menggunakan Google Classroom? Karena ini menjadi bagian dari materi yang akan kita pelajari. Jadi silakan nanti Bapak Ibu lakukan itu untuk menyerahkan tugasnya. Oke. Kemudian hasilnya, Bapak Ibu semuanya, pretest, posttest itu tidak disayang. Gitu. Jadi nanti hasilnya langsung ke Google Jakarta. Semuanya akan diproses oleh timnya Mas Wam dan Mbak Natali. Ya, jadi saya tidak akan mengetahui nanti yang menyeleksi seperti apa, harus berapa persen yang harus diluluskan dan sebagainya.
Ini yang dari SMK Negeri 1 Bidang Sari ada yang mau disampaikan dulu sebelum kita mulai? Oke, nggak ada ya. Kalau nggak ada, kita akan coba masuk ke materi. Yang pertama, jadi selamat datang di pelatihan level 0 untuk Google Workspace for Education, Bapak Ibu. Di sini selama 4 kali pertemuan, satu sesi awal pembukaan, kemudian ada materi 2 kali, dan terakhir adalah post test. Ya, Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu akan melakukan assessment sejauh mana Bapak Ibu memahami pengertian dari Google Workspace Education. Di sini Bapak Ibu juga akan diberi tugas mandiri yang nanti harus dikerjakan juga gitu ya. Jadi pelatihan mandiri, belajar mandiri, ada modulnya. Harapannya Bapak Ibu juga bisa menyelesaikan modulnya dengan baik. Karena di situ adalah materi inti yang akan kita pelajari. Kita akan mengajar menggunakan teknologi Bapak Ibu. Tentunya pas pandemi kemarin kita mau tidak mau harus menggunakan sarana daring gitu ya. Mungkin dari menggunakan WA, menggunakan Google Meet, menggunakan Zoom ataupun sarana yang lain untuk berinteraksi dengan siswa. Karena kita tidak bisa bertemu langsung gitu. Nah, mengajar yang menggunakan teknologi di sini adalah ketika pandemi sudah selesai ya kita harus terus melanjutkan. Sekarang classroom sepi gitu ya. Jadi classroom sudah tidak seramai dulu. Sudah belajar juga tidak seramai dulu. Karena apa? Kita kembali lagi ke era-era sebelum pandemi. Mungkin bertatap muka, kemudian full semua ada pembelajaran di kelas dan sebagainya. Kita sebetulnya harus lebih meningkatkan lagi Bapak Ibu semuanya. Bagaimana menggunakan teknologi ini untuk mengajar. Tools Google atau Google Workspace for Education tentunya semua sudah sering menggunakan ya, sudah sering dan mungkin setiap saat ada di smartphone Bapak Ibu, ada di perangkat Bapak Ibu. Ya. Untuk itu, mari kita biasakan, mari kita gunakan, mari kita kolaborasikan. Dan yang kita harus lakukan di sini, Bapak Ibu semuanya, sesuai dengan pesan Pak Rudi tadi dan Mas Sowam, kita harus mencoba sendiri terlebih dahulu, ya. Kita coba-coba dulu. Nanti akan ada modul yang bisa Bapak Ibu pelajari. Silahkan nanti Bapak Ibu pelajari. Itu. Kemudian ketika nanti Bapak Ibu sudah mencoba untuk mengeksplorasi dari Bapak Ibu sendiri, kemudian yang kedua adalah lakukan dari hal yang terkecil. Mengenali Google Docs gitu ya. Dan harus dilakukan setiap hari, dikenalkan email, kemudian seperti yang kita lakukan sekarang ada Google Meet, Google Form dan sebagainya. Ya. Jadi Bapak Ibu harus lakukan setiap hari pembiasaan, penggunaannya seperti itu. Apalagi sekolah-sekolah Bapak Ibu yang sudah mendapatkan bantuan Chromebook. Ya. Kami sebagai pemantik DIY, saya ini diberi akses untuk bisa melihat penggunaan akun belajar, penggunaan Chromebook, penggunaan mitra pembangunan, Quizzes, Canva, dan sebagainya. Jadi kalau nanti ada data yang harus kita sampaikan, ya kami tinggal mengambil aja inputan data. Tadi kami habis diminta untuk memberikan data capaian aktivasi dan pemanfaatan akun untuk siswa. Karena di DIY untuk akun siswa ini masih di angka 50% lebih sedikit.
Artinya nanti Bapak Ibu juga harus bekerja keras ini di SMK 1 Bidang Sari, kemudian SLB Negeri 2 Gunung Kidul juga harus mempunyai target supaya akun belajarnya 100%. Kalau untuk guru, kemudian tenaga administrasi atau TU, insya Allah semua sudah di atas 90%, bahkan ada yang sudah 100%. Di beberapa sekolah sudah 100%. Saya cek di Bidang Sari sudah 100%, SLB Negeri 2 100%. Tetapi untuk sekolah-sekolah yang di akun siswa, terutama di SMK, terus terang ya, di SMK ini masih di bawah 50. Angkanya masih di kisaran 32% untuk aktivasi akun belajar IT. Nah, kalau sudah diaktifasi Bapak Ibu ya, seperti kemarin Bapak Ibu ketika mengharuskan wajib menggunakan akun belajar ID, capaian aktivasi dan kemudian pemanfaatan akun belajar ID Bapak Ibu guru langsung mendekati 100%. Ya. Jadi memang harus ada pemaksaan gitu ya. Dan di sini Bapak Ibu semuanya ketika sudah terintegrasi menjadi SSO, Bapak Ibu harus login dengan satu akun belajar ID, masuk ke PMM, kemudian juga masuk ke kinerja guru. Artinya ini menjadi pembiasaan Bapak Ibu semua. Kelihatan terus. Ya. Kemudian jangan takut gagal ketika kita mencoba belajar, mencoba membuat sebuah karya di Google Workspace ini, Bapak Ibu jangan takut untuk gagal. Ya. Terus mencoba, terus belajar. Sumber belajar banyak sekali, bisa dengan tutor seperti ini, atau Bapak Ibu bisa belajar mandiri. Ya. Bapak Ibu bisa belajar di media sosial, ya, di YouTube, kemudian di media-media yang lain. Jadi nanti Bapak Ibu silakan terus belajar ketika ada kegagalan. Karena kegagalan itu adalah proses yang tertunda atau kesuksesan yang tertunda. Kemudian kita lakukan kolaborasi yang lain. Nah, di sini penting Bapak Ibu semuanya. Kita perlu kolaborasi. Nah, kebetulan saja sekolah rujukan Google ini dari 3 jenjang ini kok semuanya dari Gunung Kidul. SMA-nya dari Gunung Kidul, SLB-nya kok kebetulan dari SLB di Gunung Kidul, SMK-nya juga di Gunung Kidul. Di Jogja ini baru ada satu KSRG, yaitu SMA Negeri 1 Playen. Nanti akan menyusul insya Allah sekolah Bapak Ibu yang 2 ini. Nah, semuanya ada di Gunung Kidul. Adalah sinyal positif bagaimana nanti Bapak Ibu, terutama yang di SLB Negeri 2 Gunung Kidul ini, karena dekat dengan SMA Negeri 1 Playen, nanti bisa saling berkolaborasi. Mungkin Bapak Ibu di Sarpras bisa melihat bagaimana pengelolaan Chromebook di SMA Negeri 1 Playen. Bagaimana nanti bisa melihat pembelajaran ketika Chromebook itu dipakai di kelas. Walaupun siswa yang ditangani berbeda, gitu ya. Tapi bagaimana manajemennya itu nanti Bapak Ibu bisa saling berkolaborasi. Kemudian yang terakhir adalah mempraktekkan dan terus belajar. Nah, ini yang penting, mempraktekkan. Jangan sampai ketika sudah selesai pelatihan, setelah selesai KSRG, terus berhenti. Ya. Sekali lagi, nanti Bapak Ibu harus terus mempraktekkan dan terus belajar dan berkarya. Nah, ini yang harus kita lakukan Bapak Ibu di L0 ini. Mudah-mudahan kita semua bisa melewati L0 dan semua bisa menjadi rekomendasi untuk ikut L1. Kemudian di Google Workspace ini Bapak Ibu saya akan mengenalkan ya, walaupun nanti Bapak Ibu sudah terbiasa menggunakan gitu ya, sudah terbiasa memakai, memanfaatkan. Yaitu kita bisa berkolaborasi dengan siapa saja ya, tanpa batas, kemudian aman, mudah diakses di mana saja. Dengan catatan kita terkoneksi internet dengan baik. Kemarin ada keluhan juga dari SMK Negeri 1 Gedang Sari, ini internetnya kok kurang maksimal gitu ya. Nanti coba Bapak Ibu
operator atau teknisi ataupun PIC jaringan yang ada di SMK Negeri 1 Gedang Sari. Karena kemarin kita sudah lakukan piloting untuk SMK Negeri 1 Gedang Sari, silakan dilaporkan ketika masih ada kendala. Ya, di sana sudah tersalur menggunakan FO ya, fiber optik. Harapannya semua kebutuhan internet sudah bisa tercukupi. Seandainya masih ada kendala dari infrastruktur, mungkin ya dari pihak sekolah juga harus merencanakan dengan sebaik mungkin pengelolaan jaringan internet, intranet yang ada di sekolah Bapak Ibu semua. Nah, apa saja yang bisa kita kolaborasikan di Google Workspace di sini, Bapak Ibu? Yang pertama ada Gmail. Gmail ini pasti ada di setiap perangkat Bapak Ibu, ada di handphone, ada di komputer, ada di laptop. Ketika pencatatan akun ini akan lebih masif, Bapak Ibu, silahkan tautkan akun belajar ID Bapak Ibu di handphone, kemudian di laptop ataupun di komputer. Ya, jadi nanti Bapak Ibu langsung ketika membuka akan muncul di situ. Tinggal milih aja inbox-nya apakah semua email masuk ataupun khusus untuk yang belajar ID. Kemudian Google Drive Bapak Ibu ya, Google Drive ini adalah untuk penyimpanan dan untuk kapasitasnya untuk Bapak Ibu guru masih tinggi gitu ya, masih di kisaran 93 yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk menyimpan konten-konten pembelajaran. Kemarin untuk yang SMK sempat ada pembatasan dari unlimited, kemudian dikurangi 120, kemudian dikurangi lagi menjadi 90, karena ada beberapa yang menggunakan Google Drive itu di luar batas. Artinya satu guru ada yang menggunakan 1 tera ataupun 3 tera dan sebagainya. Itu juga terjadi di akun jogjabelajar.org Bapak Ibu semua. Jadi kami juga sekarang membatasi setiap guru yang memiliki kapasitas lebih dari 100 giga di jogjabelajar.org juga sudah kami notice untuk mengamankan datanya yang tersimpan. Karena kalau 3 bulan setelah kita beri notifikasi kok tidak mengindahkan, mohon maaf nanti data Bapak Ibu akan kami hapus. Gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah Google Meet. Ini bisa untuk kolaborasi. Nah, hari ini contohnya kita menggunakan sarana daring menggunakan Google Meet. Ya. Google Meet Bapak Ibu juga bisa digunakan untuk berkolaborasi, berbagi dan sebagainya. Kemudian ada Google Docs. Google Docs ini yang bisa Bapak Ibu lakukan mengerjakan dengan offline dan online Bapak Ibu semuanya. Ini luar biasa. Jadi ketika nanti Bapak Ibu di rumah tidak ada koneksi internet, silahkan setting Bapak Ibu menjadi settingan offline. Ya, nanti jadi Bapak Ibu bisa menambahkan istilahnya konten di situ. Kalau nanti Bapak Ibu sudah terkoneksi dengan jaringan internet, nanti langsung bisa terupload atau tersinkronisasi di Google Drive di situ. Nah, kalau Bapak Ibu semua nanti terbiasa menggunakan Google Docs ya, walaupun ini memang karena kita tahunya juga setelah kita menguasai yang toko sebelah atau aplikasi sebelah, jadi kita agak harus ada penyesuaian gitu Bapak. Pun sama ya, artinya sama menu dan sebagainya hampir sama gitu ya dengan aplikasi yang lain, tetapi kalau memang harus ada pembiasaan, silahkan nanti Bapak Ibu lakukan. Nanti di tantangan hari pertama ini, Bapak Ibu akan kami minta untuk menghasilkan sebuah karya menggunakan Google Docs ataupun Google Slide. Kemudian ada Google Sheet dan Google Slide. Nah, Google Sheet itu seperti untuk kolom dan sebagainya untuk perhitungan gitu ya. Kemudian Google Slide ini adalah untuk presentasi yang seperti saya lakukan di sini. Ini saya menggunakan Google Slide. Bapak Ibu nanti bisa berkarya, berkolaborasi dengan siswa ataupun dengan Bapak Ibu guru. Ya.
Kemudian kita bisa berkomunikasi dengan efisien dengan perangkat yang kita miliki, yaitu dengan Google Chat gitu ya. Kita ada Google Meet yang kita pakai ini. Kemudian juga ada Google Calendar. Google Calendar ini seperti asisten pribadi kita, Bapak Ibu. Ya. Kalau kita sudah mensinkronkan jadwal dari salah satu sekolah gitu ya, mungkin sudah ada jadwal atau kalender yang di setting untuk kegiatan sekolah, nanti setiap saat akan mengingatkan kita bahwa oh hari ini ada kegiatan jam 10, kemudian besok ada jam 9 dan sebagainya. Ini seperti menjadi asisten pribadi kita. Nanti Bapak Ibu silahkan untuk terbiasa atau membiasakan diri menggunakan alat-alat yang Bapak Ibu lakukan. Kemudian juga ada kelas interaktif. Ya, kalau Bapak Ibu lakukan ini di Google Workspace ini, Bapak Ibu bisa berkolaborasi, berinteraksi di Google Classroom. Ya, seperti yang kemarin kita lakukan ini. Saya harus nelpon Mas Mei, nanti saya kontak-kontak Mas Mei, kemudian dengan Mas Rianto juga di SMK Negeri 1 Gedang Sari. Ini loh belum pada menyerahkan tugas gitu ya. Sampai sekarang juga masih ada. Nah, ini sebuah proses Bapak Ibu. Enggak apa-apa. Jadi nanti masih kita beri kesempatan untuk Bapak Ibu menyerahkan tugas ke kelas ya. Selanjutnya apa sih Google Workspace for Education? Ya. Jadi membantu atau kumpulan alat yang membantu kita sebagai guru untuk menyelesaikan tugas kita sebagai seorang guru tentu. Yang pertama apa? Membuat materi atau konten, membuat presentasi, membuat penilaian dan sebagainya. Nah, Google ini dirancang untuk berkolaborasi, berkomunikasi dan kreativitas. Dalam satu project gitu ya, contohnya menggunakan Google Slide, kita bisa merangkaikan karya-karya kita menjadi satu kesatuan. Ya. Jadi nanti perlu kolaborasi antara SMK Negeri 1 Gedang Sari, SMA Negeri 1 Payen, dan SLB Negeri 2 Gunung Kidul untuk berkolaborasi dalam satu proyek, gitu ya. Bagaimana memanfaatkan Google Workspace ini untuk pembelajaran. Kemudian ini sudah kami jelaskan, Bapak Ibu semuanya sudah kami jelaskan tadi Google Drive-nya untuk bagaimana dan sebagainya. Kemudian dokumennya ada dokumen, spreadsheet, slide dan formulir. Kemudian ada Google Sheet, Google Classroom, ya, yang nanti Bapak Ibu semua bisa mencoba. Nah, nanti tantangannya yang mungkin harus dilakukan dalam 1-2 hari ini sampai di Kamis, itu adalah membuat Google Dokumen, Google Doc, atau Google Slide, modul ajar, atau membuat materi ajar yang disetting bisa berkolaborasi dengan guru lain. Ya, nanti pengumpulannya hanya linknya saja. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal membagikan linknya saja. Nanti kita praktekkan seperti apa sih penggunaan Google Docs dan Google Slide. Ya. Mungkin ini Bapak Ibu materi yang saya sampaikan sebelum kita akan praktek. Silakan kalau Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, dan ini materinya sudah saya share di Classroom ya. Kita nanti ada di Classroom. Nanti coba Bapak Ibu berinteraksi di Classroom masing-masing. Silakan Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau diklarifikasi, silakan tentang kegiatan kita ini. Monggo. Ada? Yes, silakan raisen atau Bapak Ibu bisa tuliskan komentar, boleh. Silakan tuliskan komentar. Ini sambil kita praktek ya, Bapak Ibu semua. Kita praktek menggunakan Google Meet. Ada yang raisen? Ini kita ada 41.
41 yang hadir. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Oke ya, kalau tidak ada, saya akan coba untuk mempraktekkan 1-2 aplikasi yang tadi saya sampaikan ya. Ingat Bapak Ibu semua, ketika Bapak Ibu login, pastikan menggunakan akun belajar ya. Saya coba share screen lagi. Oke. Pastikan ya, pastikan Bapak Ibu menggunakan akun belajar. Ya, ini ada akunnya, nah, akun belajar Bapak Ibu. Nanti kalau ada yang lupa password, kalau masih ada yang nggak pakai akun belajar karena lupa password, nanti bisa menghubungi admin sekolah masing-masing ya, operatornya. Nanti kalau operator ada kesulitan, nanti bisa menghubungi saya, Bapak Ibu semua. Saya bisa meresetkan password, saya bisa memberikan data untuk Bapak Ibu yang ada di sekolah. Ya, ini akunnya Bapak Ibu. Silahkan kita akan mencoba apa saja sih alat yang tadi disampaikan di depan tadi. Yang pertama ini adalah menunya Bapak Ibu semua. Ada peralatan di Google ya. Di sini ada titik 9 ini pastinya ada akunnya. Ini nanti bisa Bapak Ibu lakukan untuk merubah settingan ya. Akunnya ini kita bisa ya kita bisa merubah bahasa gitu ya, kita bisa merubah foto profil dan sebagainya. Contohnya ini, nah ini ada bahasa yang digunakan juga bisa dilakukan. Ada bahasa, kita ganti bahasa Indonesia ataupun bahasa asing. Nah ini sandi pun bisa ada tersimpan di sini ya Bapak Ibu ya. Jadi ingat, jaga akun Bapak Ibu dengan baik. Ya, jangan sampai nanti sembarangan atau sembrono dalam meletakkan atau menulis password atau passwordnya diberikan ke temennya gitu ya. Kita nggak tahu nih mau seperti apa gitu ya. Jadi silakan passwordnya kalau bisa juga periodik diganti. Mungkin bisa menyesuaikan bulannya atau minggunya atau apa. Silakan nanti di periodik. Tapi jangan sampai malah lupa ya Bapak Ibu ya. Sudah mau diganti terus kok malah lupa. Oke. Itu ya Bapak Ibu. Silahkan nanti kita akan coba untuk yang Google Dokumen dulu. Nah, di sini ada Google Dokumen. Ya, kita buka Google Dokumennya. Ini adalah materi-materi yang sudah kita buat. Dan ini ada di Google Drive, Bapak Ibu. Kenapa kalau Bapak Ibu menggunakan apa ya? Chromebook, tidak usah khawatir dengan data Bapak Ibu. Karena Chromebook itu menggunakan akun, ya, bukan seperti laptop. Kalau laptop kan ada data yang ada tersimpan. Kemudian dia menginstalnya pakai aplikasi atau exe gitu ya. Tapi kalau di Chromebook, ketika Bapak Ibu login menggunakan akun Bapak Ibu, itu otomatis data Bapak Ibu akan terbawa. Ketika kita log out, ya data Bapak Ibu akan terbawa lagi, artinya diambil. Atau tidak akan tertanam di Chromebook Bapak Ibu. Nah ini cocok untuk Bapak Ibu bisa lakukan mobiling Chromebook. Ya. Ini sudah dilakukan di SLB Negeri 2, kemarin sempat disaksikan langsung oleh Pak Zul dan Pak Soam, bagaimana siswa menggunakan Chromebook untuk presentasi, untuk pembuatan paparan dan sebagainya. Ini bagus sekali. Ya, kemarin waktu kita ada acara di Jakarta juga diceritakan Bapak Ibu semua. Tadi Pak Soam cerita bahwa sekarang baru ada kunjungan sekolah KSSG di Google Bapak Ibu. Ya. Bulan kemarin ya, tanggal awal bulan saya berkesempatan untuk
berkunjung ke kantor Google Bapak Ibu. Karena luar biasa. Ada di lantai ke 45, ada di lantai 45, di sana menggunakan 3 atau 4 lantai Bapak, kantornya. Tidak sembarang orang bisa masuk karena menggunakan identifikasi khusus gitu ya. Kemudian nanti Bapak Ibu semua bisa berkesempatan untuk bisa hadir ke kantor Google di Indonesia. Ya. Nah, kalau sudah kita coba buat dokumen kosong Bapak Ibu semuanya. Ini tugasnya nanti ya. Tugas Bapak Ibu untuk bisa membuat dokumen yang nanti menjadi tugas Bapak Ibu. Silakan nanti Bapak Ibu akan membuat dokumen apa, mungkin modul aja dan sebagainya. Boleh ya. Nanti mau menggunakan Gemini, ini salah satu salah satu aplikasi ataupun tools dari Google juga, Gemini yang bisa Bapak Ibu lakukan untuk berkolaborasi dengan Google Docs ya. Nah, ini adalah tampilannya Bapak Ibu. Ini ada menunya, hampir sama ya, ada menu ya. Kemudian tadi kalau Bapak Ibu akan mengeset ini menjadi offline, ya tinggal kita set ya. Gitu. Kita akan coba buat satu dokumen ya, Bapak Ibu ya. Kita akan memberikan nama ya. Tugas 1 modul ajar. Ya modul ajar ya. Boleh seperti itu. Ya. Kemudian kita bisa melihat ya, bagaimana penataan halamannya. Kita mau pakai kertas ukuran berapa, marginnya mau ukuran berapa, kita ada di file, kemudian ada di bawah penataan halaman. Nah, halaman terapkan ke seluruh dokumen. Ini ada portrait landscape, ini ada marginnya, ada ukuran kertasnya gitu ya. Kemudian ada warna halamannya. Kita bisa kasih warna-warna di setiap halaman. Contohnya di kuning, halaman 1. Kemudian dijadikan per halaman tanpa nomor juga bisa. Ini tanpa nomor dan sebagainya. Langsung. Ya. Kalau halaman seperti ini. Ketika kita oke, nanti halamannya akan berubah warna. Nah, seperti ini. Ya, ini untuk menyeting halamannya. Ya. Kemudian bahasanya bisa kita ganti. Penataan halaman ya. Kemudian ada ngedit nih, kita bisa undo, kita bisa redo, ya, kita bisa tempelkan dan sebagainya. Tampilannya sisipkan, ini kita bisa sisipkan gambar, ya. Contohnya kita telusuri internet ya. Pak, sekolah Google, sekolah SMK. Nah, ini salah satunya, Gedang Sari. Ya, coba ada nggak? Oh, tidak ada. Saya pakai sekolah ya. Belum ada juga. Tidak ada juga gambar. Ya, kita coba sisipkan aja gambar dari upload komputer boleh. Contohnya ini ada satu gambar.
Bisa rata kiri, tengah, dan sebagainya. Hampir sama nih. Kemudian nanti kita bisa sisipkan teks juga di sini. Nah, tinggal ngetikkan aja, Bapak. Bisa mengetekskan. Ya, sisipkan watermark, link, dan sebagainya, daftar isi dari sini. Nomor header, footer, halaman, ini ada di sini. Kemudian alat, kita bisa ke ejaan, tata bahasa, kutipan, dan sebagainya. Membandingkan dokumen, ada kamus, dan sebagainya. Ada terjemahkan juga dokumen. Nah, kalau Bapak Ibu ingin belajar bagaimana menggunakan Google Docs dengan baik, di bantuan ini ada menu pelatihan Bapak Ibu. Ya, di sini Bapak Ibu bisa klik pelatihan. Bapak Ibu mau apapun ada di sini. Ya. Contohnya mau dari Microsoft Word ke Google Dokumen, caranya bagaimana? Ada di sini. Beralih dari Word ke Google Dokumen. Contohnya di sini. Kita butuh waktu 15 menit untuk belajar ini. Ya, download dokumen, kemudian bla bla bla. Ada di sini. Ini yang saya maksud, Bapak Ibu nanti bisa belajar mandiri di sini. Di setiap aplikasi ada di sini. Ada di Google Docs. Ya, ini kemudian nanti Bapak Ibu ketika akan memberikan tugas ini atau akan mengumpulkan tugas ini, nah nanti isinya apa? Monggo, isinya mau bikin modul ajar, dikopikan ke sini boleh, ataupun yang lain boleh. Kemudian kita tinggal bagikan. Ingat, bagikannya jangan dibatasi. Aksesnya diganti ke siapa saja yang memiliki link. Oke, kemudian selesai. Tinggal nanti Bapak Ibu tinggal kopikan linknya boleh, salin link, ataupun diambil dari Google Drive-nya. Gitu. Jadi tinggal kita bagikan di publik. Ya. Kemudian yang berikutnya, yang tugas bisa Google Slide juga, nanti Bapak Ibu bisa membuat materi ajar berupa paparan menggunakan Google Slide. Ya, ini adalah Google Slide atau yang sering kita gunakan adalah PowerPoint lah, hampir mirip dengan PowerPoint. Ya, nanti Bapak Ibu bisa membuat apa untuk materi Bapak Ibu semuanya, silakan nanti membuat. Kalau dari baru, ya tinggal klik tanda plus, kemudian kita kasih nama juga, gitu ya, tugas 1. Sama Bapak Ibu, kita tinggal file, ada insert juga, ada penataan halaman juga, mau 4:3 atau 16:9 atau 16:10 dan sebagainya, ini bisa kita setting di sini. Di file, kemudian di penataan halaman. Hampir sama ya Bapak Ibu menunya ya. Kalau ini kita mau jadikan offline, tinggal klik sediakan saat offline. Nanti Bapak Ibu bisa membuka ini dan bisa diedit. Ketika ada internet, nanti akan ter-upgrade ke atau akan di apa ya? Kan otomatis datanya masuk ke Google Drive Bapak Ibu. Kemudian di setting lagi ya, klik bagikan, silahkan diaksesnya dibuka siapa saja. Kemudian di sini hanya melihat saja, nggak usah ngedit ya. Kemudian selesai dan ambil linknya, salin link, kemudian nanti masuk ke Google Form yang sudah saya set di Classroom Bapak Ibu. Dan itu, kalau nanti Bapak Ibu akan mencoba membuat tugas menggunakan IE, silahkan klik kemudian di situ ada menu Gemini, Bapak Ibu semua. Ada Gemini. Ya. Nanti di sini Bapak Ibu bisa meminta bantuan IE untuk apa ya, membuat
modul ajar ataupun bahan ajar ya. Buatkan modul ajar untuk mata pelajaran bahasa Indonesia dengan topik apa? Kata tanya kelas 9 sampai ya. Nah, ini udah dibuatkan nih modul ajarnya. Ya. Kemudian di sini nanti kita akan ekspor ya, ada tanda bagikan ini. Ya, ekspor ke dokumen gitu ya. Nah, nanti ini bisa langsung ke dokumennya. Langsung aja dari dokumen gitu ya Bapak Ibu ya. Kita buka dokumen. Nah, nanti sudah jadi Bapak Ibu semuanya. Tinggal dikasih nama di sini modul ajar. Tuh, ini jangan menjadi tugas Bapak Ibu. Modul ajar, tinggal nanti merapikan saja apa yang harus ditambah, apa yang harus disesuaikan. Kemudian jangan lupa untuk membagikannya Bapak Ibu. Batasinya di siapa saja, kemudian aksesnya hanya melihat, selesai, kemudian bisa dikopikan saling linknya. Gitu. Oke. Oke, mungkin itu Bapak Ibu yang bisa dilakukan untuk tugasnya Bapak Ibu semuanya. Ingat ya, semua bisa melakukan tantangan ini, bisa dikerjakan dan bisa dikirimkan ke Classroom. Sebelum saya akhiri, ada pertanyaan Bapak Ibu semuanya? Oke. Terima kasih Bu Supin ya. Untuk materi sudah ada di Classroom Bu. Jadi sudah saya kirim ke Classroom. Presensi hari ini. Kemudian ada materi sudah saya kirim ke Classroom. Nah, terakhir sebelum saya tutup, Bapak Ibu diminta untuk melakukan pelatihan mandiri ya, seperti yang sudah kami kirimkan di Classroom. Coba linknya saya kopikan lagi ya, linknya di sini. Linknya untuk kegiatan belajar mandiri ya. Sudah saya kirimkan di Classroom, nanti silakan dibuka Bapak Ibu semuanya. Ya, silakan dibuka. Yang harus Bapak Ibu lakukan apa saja di situ ada. Saya kirim ke Google Chat ya. Nah, ini sudah ada juga di di Classroom ya. Nanti Bapak Ibu tinggal buka. Ini memang harus dibuka pakai akun belajar Bapak Ibu. Dan yang berjenjang. Kalau saya @Dikbud itu sebenarnya tidak bisa membuka Bapak Ibu. Kebetulan saya pinjam akun istri saya ini, saya pinjam akun. Ya. Saya buka ya. Saya akan coba share screen ke Bapak Ibu. Ini semua harus dibuka ya Bapak Ibu ya. Akunnya ini nanti akan juga menjadi penilaian di L0 ini Bapak Ibu. Oke. Apakah tampil Bapak Ibu semuanya? Nah, nanti ada profilnya. Tampil nggak Bapak Ibu? Selamat datang Google Work Belajar Workspace Training. Muncul nggak? Muncul, Pak. Oh, Muncul. ya. Oke, terima kasih. Jadi nanti Bapak Ibu kalau sudah login, di sini akan ada aktivitas nih.
profilnya sudah berapa persen dibaca dan sebagainya akan ada terpantau di sini Bapak Ibu. Ya, secepat mungkin nanti Bapak Ibu bisa menyelesaikan menjadi 100%. Tapi ya jangan hanya dibuka, kemudian di skip, kemudian buka lagi, skip lagi, jangan. Tapi Bapak Ibu benar-benar baca dan Bapak Ibu pahami apapun isinya. Kita akan coba lihat kursus gitu ya, kita buka semua. Ada 3 unit pembelajaran, Bapak Ibu semuanya, ada pengantar Google, ada mengajar dengan Google, dan mengubah pelajaran Anda dengan Google Workspace for Education. Ini ada materi dan ada games-nya, Bapak Ibu. Contohnya, di materi pertama ini saya sudah lakukan ini, Bapak Ibu. Ya, sudah lengkap. Jadi nanti semua akan seperti ini, Bapak Ibu, akan lengkap gitu. Ini adalah estimasi waktu ketika kita belajar 5 menit, 10 menit, 10 menit, 20 menit gitu ya. Kalau kita akan belajar tinggal kita buka panah ini Bapak. Kita akan belajar Google Drive. Kita klik di sini. Nah, apa itu Google Drive? Ini ada dibaca semua Bapak Ibu. Antar muka dan sebagainya, Drive gitu ya. Harus dibaca. Saya bacanya cepat, ya enggak apa-apa. Ada kuis, nah ini harus dikerjakan. Benar atau salah, Google Drive memungkinkan Anda membuat file baru. Benar apa salah, Bapak Ibu? Benar. Benar. Ya. Submit-nya benar. Itu ya, dijawab gitu ya. Kemudian benar atau salah, Google Drive hanya dapat diakses di komputer personal saja. Salah. Salah. Sip. Terus satu lagi. Benar atau salah, saat Anda berbagi file atau folder, dapatkah Anda membagikan dengan hanya lihat? Benar apa salah? Hanya lihat. Salah ya? Salah. Karena kita bisa berbagi, edit dan sebagainya. Anda dapat menggunakan Google Drive untuk menyimpan dan mengatur semua file penting, berfile dengan orang lain, semua jawaban benar. Benar. Ya, submit. Ya, betul. Jadi nanti Bapak Ibu akan seperti ini ketika sudah selesai. Ya, kita akan kelihatan ini. Di materi kita sampai mana tadi? Materi tentang Google Drive. Oh, ini belum selesai ternyata kita ya. Kita harus buka lagi nih. Tidak selesai nih. Karena apa? Mungkin belum terbaca semua. Habis tes ada apa lagi nih? Ada kuis. Oh, ada tantangan ini. Buat 2 folder di dalam satu. Buat 2 folder di dalam satu folder, buat Google Dokumen, bagian Google Dokumen kepada kolega. Ya, ini tantangannya ini. Apakah nanti harus dikerjakan tantangannya? Ya, supaya bisa selesai ya kita kerjakan. Di akun Bapak Ibu ya, nanti yang akan mendeteksi sistem ya. Jadi nanti silakan Bapak Ibu lakukan itu ya di Google Drive tadi ya. Oke. Kalau Bapak Ibu ingin melihat di dokumennya, tinggal ketik di dokumen. Nah, itu nanti bisa Bapak Ibu lakukan untuk belajar mandiri. Ya, silakan dibuka. Ada tugasnya. Nah, ini sudah naik nih. Sudah 12%. Usahakan nanti 100% ya Bapak Ibu semua. Google Drive sudah lengkap nih. Ya, seperti ini Bapak Ibu. Jadi nanti semua harus lengkap, selesai. Kemudian ada ujian. Survei penilaian unit 1, nah nanti tinggal dinilaikan. Ada pertanyaan 1 sampai 12. Ya, ini harus dijawab semua Bapak Ibu semua. Sekali lagi ini adalah tempat untuk belajar mandiri.
Ya. Oke, nanti sampai ke unit 3. Harus dibuka semua satu-satu sampai selesai, Bapak Ibu. Oke. Oke, mungkin gitu Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri pertemuan hari ini? Jadi silahkan semua interaksinya di Classroom ya, silahkan dibuka Classroom. Yang sudah ada tugas yang belum diserahkan, silahkan diserahkan. Ya, saya ulangi bagaimana cara menyerahkan tugasnya. Saya akan ulangi lagi, mungkin Bapak Ibu tadi yang baru bergabung. Saya akan serahkan tugas. Saya pakai akun ya. Oke, ini ya. Contohnya ini. Bapak Ibu masuk Classroom. Classroom Bapak Ibu yang ada tugasnya di sini. Ya, kita buka. Kemudian di classwork atau tugas. Di sini Bapak Ibu masukkan yang belum diserahkan apa? Yang ada ini batas keterlambatannya ada yang 2 ya. Pretest ini sudah missing ya, sudah terlambat. Kita tetap harus serahkan ya. Kalau sudah dibuka pretest, kemudian di sini ada view instruction. Kita buka view instruction. Kemudian kita klik mark as done. Mark as done gitu ya. Kita klik, kita serahkan. Walaupun terlambat tidak apa-apa. Semuanya yang harus diserahkan dan ada batas akhirnya, silakan Bapak Ibu kirimkan, serahkan. Contoh hari ini ada 2 tugas di pelatihan hari pertama ini ada presensi. Presensi yang akan saya tutup jam 16. Saya buka presensi. Nanti Bapak Ibu isi Google Form. Kemudian jangan lupa untuk setelah selesai Google Form ya. Contohnya Bapak Ibu buka Google Form-nya. Ya, kalau sudah masuk Google Form, kemudian Bapak Ibu ya ini kehadirannya. Silahkan diisi kehadirannya. Kemudian kalau sudah selesai, belum selesai Bapak Ibu seluruhnya. Yang selesai baru di Google Form-nya, kemudian Bapak Ibu masuk ke classwork-nya lagi, di kehadiran, view instruction, kemudian mark as done. Nah, itu baru selesai Bapak Ibu tugasnya. Ya, walaupun sudah mengirim Google Form, sudah disubmit, tapi kok belum menyerahkan di Google Classroom, ya tugasnya masih terlambat. Gitu. Ya. Untuk Google Form-nya itu yang mengelola langsung dari Jakarta, dari Mas Soam dan Pak Zul, Bu Natalia. Ya, jadi saya nggak bisa apa-apa kayak tadi ada kendala ini, ya saya harus kontak Jakarta dan sebagainya. Oke, itu saya stop screen. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Ya, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Untuk tugasnya ada 2. Milih salah satu, gitu ya. Google Doc atau Google Slide. Kemudian dikirimkan di Google Form. Jangan lupa untuk diserahkan. Ya, nggak ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu semua? Kalau tidak ada, silahkan yang mau isi presensi, boleh langsung isi presensi di Classroom. Kita akan coba ada sesi foto, Bapak Ibu yang bisa on cam, silahkan dibuka kameranya.
Yang bisa pakai menopo nih, yang bisa pakai virtual background silakan dinyalakan virtual backgroundnya. Ya, saya foto ya, Ibu ya, gambar satu. Tampilkan wajah cakepnya. Yes, Mas Mai mana, Mas Mai? Weh. Cakep no, Mas. Halo. Oke. Halo. Sip. Aku. Iki Pak Ipong, Mas. Iki Weh. Pak Ipong. Ya. 3, 2, 1. Oke, makasih Bapak Ibu semuanya. Silakan Terima terus kasih mengeksplorasi ya. Silakan isi referensi. Kemudian Bapak Ibu jangan lupa untuk membuka ini link untuk pelatihannya, pelatihan mandirinya. Silakan dieksplorasi. Capaiannya juga akan kita lihat seberapa persen Bapak Ibu sudah bisa menyelesaikan pelatihan mandirinya. Oke. Terima kasih sekali lagi untuk Bapak Ibu semuanya. Sukses untuk Bapak Ibu, sukses untuk kegiatan KSRG. Insya Allah nanti 2 sekolah ini 100% L1 untuk. Oke. Sekali lagi kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Dan kita akan kembali berjumpa lagi di besok hari Kamis, tanggal 3, jam 1. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Bapak Ibu.